Nama saya Kevin, saya head chef di Maikeru Japanese Grill and Bar. Sebelumnya saya pernah bekerja di Maldives, Singapura, sama di Indonesia. Maikeru sendiri baru buka baru banget di bulan ini, bulan Juni. Terus Maikeru sendiri punya artinya sangat simpel sebenarnya. Itu adalah artinya Michael. Salah satu owner kita punya anak, kita namain di restoran ini. Makanan di Maikeru konsepnya ini seperti kayak izakaya sih. Izakaya itu kayak grill, Japanese grill and bar. Jadi mereka anak-anak muda banyak kesini nongkrong, makan-makan, terus minum dan hangout bareng di sini. Kayak Japanese spelling untuk ini aja ya. Michael, iya, Michael. Simple banget. Kayak ice cream lu ice cream. Iya, betul. Okay. Sebenarnya kurang lebih kita mirip, cuman yang membedakan kita mungkin di sini kita ada twist sedikit ke masakan-masakan luar sih, kayak misalnya ada ke Western, Korean. Jadi nggak semuanya kita yang mentah. Kan biasanya Japanese restoran di daerah sini kebanyakan kayak sushi, sashimi, that's it. Kalau kita tuh lebih prefer ke grill sih. Kita lebih tertuju pada grill, kita gunakan bincontan charcoal sih. Itu langsung kita ambil dari Jepang sendiri. Biasanya yang pertama yang pasti makanan sama foodnya harus kita benar-benar perfect. Setiap customer yang datang kita selalu nganggapnya itu VIP. Itu kita sebagai standar nomor satu, kita lah memuaskan pelanggan. Dan kedua, kita ada kayak sosial media, kita ada branding di beberapa media. Jadi kita salah satunya masih sementara itu dulu sih. Sebenarnya yang seperti saya bilang tadi, kita selalu 80% makanan kita berasal dari bakar-bakalan, grill. Jadi itu adalah, kita ada bincotan charcoal, itu arang dari Jepang, jadi memiliki aroma berbeda sih daripada arang-arang yang ada di Indonesia biasanya. Jadi kebanyakan makanan kita kayak yakitori, ada salmon collar, itu contohnya kayak pipis salmon lah, kita bakar. Terus juga ada sedikit twist, ada rice cake furikake, itu ada tteokbokki dari Jepang. Terus kita tes sama furikake mix sih, homemade dari kita sendiri. Gitu. Yang pasti paling pertama karena mudah ditangkap sama masyarakat Indonesia sih. Soalnya kayak, ya siapa sih yang nggak tahu yakitori itu ibaratnya Indonesia sate lah. Sate ayam semua orang suka nggak sih? Jadi kita lebih mikirnya kenapa nggak kita bikin sesuatu masakan yang mudah ditangkap orang Indonesia seperti sate ayam, tapi rasanya itu rasa Jepang sih. Sesimpel itu sih kita pengennya. Yang paling pertama yang pasti yakitorinya. Udah pasti kita semua ayam kita pakein. Semua potongan kita pakein, ada breastnya kita bagi dua, ada breast yang biasa sama breast yang tender, terus ada thigh, ada oyster juga. Oyster itu dari paha ayam yang paling empuk. Terus kita juga pakai wings, terus ada juga paling favorite kita sini ada temaki. Temaki yang biasanya di hand wrap, dibikin kayak cone gitu, tapi kita di sini beda penyajiannya. Kita pakai kayak mirip-mirip sushi tapi bukan sushi. Nanti kalian bisa lihat. Buat tes beberapa kita ada yang original sama yang kita ubah sih. Contohnya kita ada tobiko, biasanya nggak semua orang suka telur ikan mentah, jadi kita infuse sama sake memiring, kita bakar, jadi ada aromanya sih. Jadi ibaratnya orang Indonesia bisa menerima. Kalau buat tamu-tamu kebanyakan sementara ini kita expat sih, dan mereka overall cukup senang dengan makanan kita dan mereka bilang pengen balik lagi ke sini sih. Palingan kalau itu palingan beberapa tamu pasti banyak lah, tipe-tipe tamu sangat berbeda, berbagai negara. Saya juga pernah ada juga tamu yang misalnya kita ada menu seperti di sini ada okonomiyaki, kita ada pilihannya dua, ada octopus atau beef. Harusnya itu kan pilihan salah satu, cuman tamunya
ngotot banget, saya pengennya dibagi dua, setengah-setengah. Itu which is nggak bisa dong. Cuman ya udah, kita sebisa mungkin menyampaikannya ke tamu, gimana biar mereka nggak merasa sakit hati atau gimana. Tapi kalau mereka tetap maksa, ya udahlah, why not kita bikinin sih. Beberapa kita lebih prioritasin kepuasan pelanggan sih. Kalau di kitchen sih selama saya ini pasti ada lah ya. Dan tapi lebih sering kalau di tim saya lebih enak karena kebanyakan tim-timnya di sini anak muda di bawah umur 30 semuanya. Jadi kita lebih kalau misalnya ada masalah satu sama lain, to the point aja ngomong, lu adanya kurangnya di sini, gua nggak sukanya gimana-gimana. Kalau sama floor ya pasti ada lah ya, kayak salah antar makanan atau salah input atau juga salah di kitchen. Tapi kita biasanya setelah kelar kitchen kita ada itu sih, kayak meetingin lagi, kita breakdown apa aja yang salah, apa yang harus dibenerin biar restoran kita berjalan dengan lancar, gitu sih. Paling yang pertama follow your dream, sama follow your good mentor sih. Kalau buat jadi chef ya, soalnya menurut gua follow your good mentor itu kayak ibaratnya lu bisa belajar at least dari yang gue dapetin 3. Yang pertama, cara bekerja dia, cara kepemimpinan dia, sama bagaimana cara dia merangkul tim sih. Itu dong dari gue. My Career sendiri berada di Jalan Tulodang Atas nomor 28. Lebih tepatnya itu biasanya di restoran Williams. Kemungkinan beberapa udah pada tahu, itu kita di lantai 2-nya sih. Don't forget like, comment, and subscribe YouTube channelnya Turaber, karirnya 2.